Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami rasa nyeri yang luar biasa, seolah-olah terasa sakit hingga ke tulang. Demam berdarah dengue disebabkan virus dengue yang termasuk kelompok B arthropods virus atau arbovirusis yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu den pertama, den 2, den 3, dan den 4. Di sini ada bentuk klasik DBD, ditandai dengan demam tinggi mendadak 2-7 hari, disertai dengan mukanya yang kemerahan. Masa inkubasi virus dengue bisa berlangsung sekitar 4-7 hari. Di sini ada pun gejala DBD, yaitu yang pertama, tubuh merasa menggigil. Yang kedua, sakit kepala parah. Yang ketiga, munculnya bintik-bintik merah pada kulit. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, hilang nafsu makan. Yang keenam, nyeri pada perut dan merasa mual. Yang ketujuh, wajah yang berwarna kemerahan. Yang kedelapan, nyeri hebat pada tulang sendi. Dan yang kesembilan, rasa sakit bagian belakang mata. Lalu, yang terakhir itu ada pendarahan yang tidak wajar, seperti gusi berdarah, darah pada air seni, dan mimisan. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana diagram hasil penelitian eksperimental di Puskesmas Wara yang ditemukan beberapa terdapat penderita penyakit menular di bulan Januari sampai bulan Mei 2023. Yang pertama, kita bisa melihat jumlah kelurahan atau desa yang berisiko penularan DBD, ada kelompok atau klaster dalam 3 tahun terakhir. Angka risiko yang paling tinggi di beberapa kelurahan terjadi pada bulan Januari hingga Maret. Karena menurut artikel pada tahun 2023 yang dimana masyarakat diminta waspada DBD, Luwu sudah 6 kasus, Palopo 91 kasus. Di dalam artikel tersebut, faktor penyebab risiko penularan DBD adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi, di mana tempat penampungan air akan menjadi sarang utama bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Baiklah, pada diagram yang kedua, jumlah kelurahan atau desa yang berisiko penularan DBD yang diperiksa jentik. Dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2023, frekuensi risiko penularan hanya meningkat pada bulan Maret dan jumlahnya semakin menurun pada bulan Mei. Faktor yang memengaruhi kejadian diperiksanya jentik terdapat pada jurnal yang kami dapat pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Faktor Iklim, Kepadatan Penduduk dan Angka Bebas Jentik Terhadap Kejadian Demam Berdarah di Kota Jambi. Faktor utamanya adalah semakin rendah kelembapan, maka kejadian DBD semakin tinggi, dan curah hujan yang dipengaruhi terhadap kejadian DBD, di mana curah hujan semakin tinggi, maka kejadian DBD semakin tinggi, dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kejadian DBD. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin tinggi pula kejadian DBD itu. Sedangkan di dalam diagram ketiga, jumlah kelurahan atau desa yang berisiko penularan DBD bebas jentik. Ada DBD tetapi hanya kurang lebih dari 5 rumah atau bangunan. Selanjutnya yang keempat yaitu jumlah fogging fokus. Dapat kita lihat pada tabel bahwa lebih cenderung menurun karena frekuensi penularan DBD juga semakin menurun dari bulan Januari hingga Mei tahun 2023.
Menurut Iskandar pada tahun 1985, tujuan dari fogging adalah untuk membunuh sebagian besar vektor infektif dengan cepat sehingga rantai penularan segera dapat diputuskan. Selanjutnya yang kelima yaitu jumlah keseluruhan desa yang dilakukan larvadisasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel pada bulan Januari itu lebih tinggi. Menurut artikel palopopos.co.id yang menyatakan terdapat 35 warga terjangkit dan seorang balita meninggal dunia di Tamaleba, Palopo. Penyebab terjadinya larvadisasi adalah adanya drainase dan genangan air di sekitar rumah sehingga menimbulkan nyamuk Aedes aegypti yang bisa menjadi pemicu penyakit DBD. Selanjutnya yang keenam yaitu jumlah keseluruhan desa yang dilakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Nah, di sini pada bulan Maret paling tinggi dilakukannya penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Selanjutnya pada diagram 7 di mana jumlah sekolah diperiksa jentik. Terdapat pemeriksaan pada bulan April 2023, lalu tidak ada lagi pemeriksaan pada bulan Mei 2023. Selanjutnya pada diagram 8 di mana jumlah sekolah diperiksa dan bebas dari jentik. Dari data hasil penelitian di Puskesmas Wara, tidak ada hasil dari pemeriksaan di sekolah bebas jentik. Pada diagram 9, jumlah rumah sakit atau puskesmas atau klinik diperiksa. Selama periode Januari hingga Mei, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada rumah sakit, puskesmas, atau klinik di wilayah Kecamatan Wara. Oleh karena itu, tidak ada data yang dapat diambil mengenai jumlah rumah sakit atau puskesmas serta klinik yang bebas dari jentik. Dan pada diagram 10, jumlah rumah sakit, puskesmas, serta klinik diperiksa dan bebas dari jentik. Dari data hasil penelitian di PKM Wara tidak ada hasil dari pemeriksaan bebas jentik di rumah sakit, puskesmas, serta klinik.